Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Zak Tutorial. Jadi kali ini aku bakalan tutorialin jedak-jeduk yang lagi viral di TikTok. Jika kalian suka dengan video tutorialnya, jangan lupa kalian like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Agar nanti ketika aku upload video terbaru, ada notifikasi yang muncul di beranda HP kalian. Dan jangan lupa juga kalian follow akun TikTok aku, untuk linknya aku udah sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja. Tanpa berlama-lama, di sini langsung saja kita masuk ke bagian tutorialnya. Pertama-tama kalian klik dulu bagian yang plus, pilih bagian buat proyek. Jika sudah, tinggal kalian masukkan aja untuk bagian audio dan beatnya. Untuk semua bahannya udah aku sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja ya. Nah, di sini aku sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 16:16. Jika kalian sudah menambahkan audio dan beatnya, kalian kembali dulu di bagian awal, lalu kalian klik bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto kalian. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 7:30 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian kembali dulu di bagian awal, di bagian detik 2, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di bagian detik 2, dan di awal zoom aja. Jika sudah, masuk aja ke bagian tengah, pilih bagian kurva, pilih yang keempat, atur seperti ini. Kembali, lalu kalian tandain di bagian detik 5:34 dan di bagian detik 7:30. Untuk di bagian tengah-tengah sini tinggal kalian kecilkan aja fotonya menjadi sekitar 600 ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva yang ketiga seperti ini. Untuk di sebelahnya kedua seperti ini. Kembali, lalu kalian masuk aja di bagian detik 5:34. Klik bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto yang berbeda. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 13:13 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian pangkas fotonya di bagian detik 7:30 menggunakan tengah ini, dan di bagian detik 9:26 kalian pangkas. Jika sudah, untuk di bagian foto awal yang udah kalian pangkas di bagian detik 5:34, klik bagian move, pilih bagian yang ketiga, tandain aja di bagian sini ya. Di detik 6:50 kalian tandain, dan di bagian akhir. Untuk di bagian detik 6:50 kalian klik aja yang 1080, ubah menjadi 400. Checklist. Masuk aja ke bagian tengah, pilih bagian kurva, pilih bagian titik 3, lalu kalian aktifkan overshoot. Atur kurvanya seperti ini. Jika sudah, klik titik 3, lalu kalian salin kurva kembali, pilih bagian yang pertama, tandain di awal, di bagian tengah sini, di sini, dan di akhir. Nah, untuk di bagian awal geser aja fotonya ke bawah sampai hilang. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, tahan, geser ke awal. Untuk di bagian tengah sini geser fotonya ke bagian kiri sedikit, di sebelahnya geser ke bagian kanan. Jika sudah, masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva yang ketiga, titik 3 nonaktif, pulin aja. Untuk di sebelahnya keempat, di sebelahnya kalian klik aja bagian titik 3, lalu kalian tempel kurva. Jika sudah, kembali pilih bagian yang kedua ya, tandain di awal, di tengah sini, dan di sini. Untuk di bagian tengah sini ubah menjadi -5. Masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva yang keempat, sebelahnya keempat, kembali. Lalu kalian pilih aja bagian yang keempat ini ya, yang di bawah kalian klik, tandain bentar. Pilih bagianmu, pilih yang keempat, tandain aja di bagian awal, di bagian tengah sini, dan di bagian tengah sini. Nah, untuk di bagian tengah sini, di bagian detik 6:13, kalian pilih bagian yang bawah ini ya, kalian geser aja menjadi 10. Nah, oke. Jika sudah, masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva, pilih yang keempat, sebelahnya keempat juga. Kembali, nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke. Jika sudah, untuk di bagian foto sebelahnya, di bagian detik 7:30 kalian klik bagian move, pilih yang ketiga, tandain di awal, di bagian tengah-tengah sini, dan di bagian akhir. Untuk di bagian tengah zoom aja fotonya menjadi 13:50. Jika sudah, masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva, pilih yang ketiga, atur seperti ini. Untuk di sebelahnya kurva yang kedua lagi, lalu kalian atur aja seperti ini, lalu balik menggunakan yang ini. Nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke. Jika sudah, untuk di bagian foto detik 9:26 pilih bagian yang ini ya, kalian pangkas aja mulai dari detik 9:55 kalian pangkas ya. Pangkas aja fotonya sampai di bagian detik 11:18.
Jika sudah, kalian klik dulu bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto yang berbeda di bagian detik 11-18. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 15-11 menggunakan yang ini. Lalu kalian pangkas aja fotonya di bagian detik 13-13 menggunakan tengah ini ya, kalian pangkas. Jika sudah, kalian klik dulu foto yang udah kalian pangkas di atas di bagian detik 11-18, klik foto yang di atas, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di awal, geser ke awal, langkai 1 bit tandain, langkai 1 bit tandain, dan di akhir. Untuk di bagian detik 12.44 kalian zoom fotonya menjadi sekitar 1400 ya. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk di bagian sebelahnya tandain aja, dan di bagian detik 11.48 ubah menjadi 1300. Nah, seperti ini ya. Jika sudah masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva, pilih bagian titik 3, lalu kalian tempel kurva ke semua bingkai utama. Nah, jadi nanti hasilnya itu seperti ini. Oke, jika sudah, lalu kalian kembali, lalu kalian pangkas-pangkas aja fotonya sesuai dengan Untuk bagian foto yang panjang di bawah, geser tahan ke bagian atas. Kalian klik aja foto yang panjang di bagian detik 13.13, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di bagian detik 14.27 dan di bagian akhir. Untuk di bagian detik 14.27 zoom aja fotonya menjadi 13.50. Oke, jika sudah masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva, pilih yang kedua, pulin kembali. Lalu kalian pilih bagian yang pertama, tandain di awal, geser ke awal, dan di bagian detik 13.43 geser fotonya ke bagian atas, guys. Nah, untuk bagian fotonya ini kalian pasin aja dengan garis hitam yang di bawah ya. Nah, seperti ini. Jika sudah masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva yang ketiga, pulin aja kembali. Lalu kalian tandain aja di bagian detik 14.40, geser fotonya ke bagian bawah. Sama kayak yang di awal tadi ya, pasin dengan garis hitam yang di atas. Nah, seperti ini. Jika sudah, untuk di bagian akhir geser ke semula. Masuk aja ke bagian tengah, pilih bagian kurva yang kedua, pulin kembali. Pilih bagian yang kedua, tandain di bagian awal, geser ke awal. Di bagian detik 13.43 kalian tandain, di bagian detik 14.40 dan di bagian akhir. Untuk di bagian detik 14.40 ubah kemiringannya menjadi -5, dan di bagian tengah-tengah sini ubah menjadi +5 ya, kebalikannya +5, dan di bagian detik 13.43 ubah menjadi -5. Jika sudah masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva yang ketiga seperti ini. Untuk di sebelahnya keempat, sebelahnya keempat lagi, dan di sebelahnya kedua seperti ini. Nah, jadi nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke, jika sudah, lalu kalian pangkas-pangkas aja fotonya sesuai dengan bit. Masuk di bagian detik 15.11, pilih bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang, panjangin sampai akhir. Pilih bagian color dan fill, pilih bagian yang kanan. Jika sudah, kembali, pilih bagian move, pilih yang ketiga, ubah ukurannya menjadi 2500. Pilih yang kedua, tandain di akhir, di awal putar aja. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga kembali. Jika sudah, kalian masuk dulu di bagian detik 11.18. Nah, jika sudah kalian masuk di bagian detik 11.18, kalian klik aja foto yang panjang di bawah ini ya, kalian klik, tahan, geser ke bagian atas. Nah, kalian gesernya itu sampai di bagian sini ya. Di bagian detik 13.13 kalian geser seperti ini ya untuk bagian foto yang atas. Jika sudah, kalian klik dulu foto yang panjang di atas, pilih bagian move, pilih yang ketiga, besarkan sedikit. Jika sudah, kembali, pilih bagian efek, tambahkan efek, masuk aja ke bagian Matema 1K, pilih bagian usap. Nah, untuk bagian usap, untuk awalan ubah aja menjadi -22, ingat minus ya, bukan plus. Untuk bagian akhir ubah menjadi 50. Untuk bagian sudut ubah menjadi 45. Jika sudah, kembali, pilih bagian border dan bayang, pilih bagian yang ketiga, lalu kalian aktifkan aja bayangannya. Untuk ukurannya naikin aja menjadi sekitar 20 ya, atau 25. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian pilih bagian yang ini, lalu kalian gandakan aja satu layar. Kalian klik dulu bagian foto panjang yang di bawah ini, yang di bawah, jangan kalian klik yang di atas, kalian klik aja foto panjang yang di bawah. Lalu kalian pilih aja bagian efek, pilih bagian usap. Untuk awalan -22 ubah menjadi 50. Untuk bagian akhiran ubah menjadi +122. Jika sudah, kembali, pilih bagian border dan bayang, pilih bagian yang ketiga.
Untuk bagian posisi ubah menjadi minus 3 untuk yang X ya. Untuk bagian yang Y juga ubah menjadi minus 3. Jika sudah kembali, lalu kalian pilih aja bagian move, pilih bagian yang pertama, tandain di awal, geser ke awal. Untuk di bagian detik 11.48 kalian geser ke bagian bawah seperti ini. Buka sedikit ya, sedikit aja seperti ini. Untuk di sebelahnya kalian buka lagi. Di sebelahnya buka lagi. Seperti ini ya. Untuk di sebelahnya kalian kembalikan lagi seperti ini. Jika sudah, kalian masuk dulu di bagian tengah-tengah sini, geser aja fotonya ke bagian akhir ya, sampai hilang fotonya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian tahan keyframe-nya, geser ke bagian akhir. Masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva, pilih yang ketiga pulin, sebelahnya kalian klik aja bagian titik 3 lalu kalian tempel, sebelahnya juga kalian tempel dan di bagian akhir ya. Jadi untuk bagian kurvanya itu untuk di awal aja kalian kasih kurva yang ketiga. Kembali. Lalu kalian klik aja bagian foto panjang yang di atas, pilih bagian move, tandain di bagian awal, geser ke awal. Untuk di bagian detik 11.48 tinggal kalian buka sedikit. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk di sebelahnya buka lagi. Untuk di sebelahnya kalian buka lagi. Untuk di bagian sebelahnya kalian kembalikan lagi ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, masuk aja ke bagian tengah, lalu kalian geser fotonya ke bagian atas sampai hilang ya untuk fotonya. Nah, kira-kira seperti ini. Jika sudah, tahan, geser ke bagian akhir. Masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva yang ketiga pulin, sebelahnya titik 3 tempel, sebelahnya juga tempel, di sebelahnya juga kalian tempel dan di akhir. Nah, jadi nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke. Dia bakalan ngebuka ya. Nah, ini untuk bagian yang di atas kita klik, pilih bagian move. Di sini kita geser ke bagian atas sedikit aja ya. Oke. Oke, jika sudah tinggal kalian masuk aja di bagian awal untuk penambahan efeknya. Kalian masuk aja di bagian detik 205, pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih bagian distorsi, lalu kalian pilih bagian ubin atau tiles. Nah, untuk bagian mirror aktifkan. Untuk potongannya naikin aja sedikit. Jika sudah, kembali, tambahkan efek lagi, pilih bagian blur, pilih bagian buram gerak. Jika sudah, tambahkan efek lagi, pilih bagian Matema 1K, pilih bagian Luma K. Nah, untuk bagian Luma K tandain aja di bagian detik 205 dan di bagian awal ubah menjadi 1000 ya untuk bagian rendahnya. Jika sudah, masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva, pilih yang keempat seperti ini. Jika sudah, kembali, lalu kalian masuk aja di bagian detik sini ya, di bagian detik 534, pilih bagian efek, lalu kalian pilih bagian ubin. Jika sudah, kalian pilih aja bagian yang offset, tandain di bagian detik 534, di bagian tengah dan di bagian akhir. Nah, untuk di bagian detik 534 ubah offsetnya menjadi minus 3,500. Ingat minus ya, bukan plus. Nah, seperti ini ya, minus 3,500. Untuk di bagian akhir juga kalian ubah menjadi minus 3,500. Nah, jika sudah, untuk di bagian tengah sini biarin aja 0. Masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva ketiga pulin, sebelahnya kedua pulin. Kembali, untuk bagian offset secara vertikal kalian aktifkan. Nah, jadi nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke. Jika sudah, kalian klik dulu foto yang di atasnya, pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih bagian buram gerak tengah sini ada. Nah, jika sudah, kembali aja. Jika sudah, kalian masuk dulu di bagian detik 730, kalian klik fotonya, pilih efek, tambahkan efek, pilih bagian ubin tengah sini ada, aktifkan, potongannya naikin aja sedikit, kembali, tambahkan efek lagi, pilih bagian move atau transport, pilih bagian ombang-ambing. Untuk bagian ombang-ambing sudutnya ubah aja menjadi plus 90, plus ya bukan minus. Untuk bagian frekuensi ubah menjadi 1,20. Jika sudah, untuk bagian magnitude ubah menjadi 0, tandain aja di bagian akhir, dan di bagian awal ubah menjadi 250. Checklist. Masuk aja ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga, atur seperti ini. Jika sudah, kembali titik 3 lalu kalian gandakan, pilih ombang-ambing yang di bawah, untuk sudut 90 ubah menjadi minus ya, kebalikannya. Ubah menjadi minus 90. Sorry banget ya kalau nggak bisa ngelik.
Soalnya HP aku cepet banget untuk bagian nge-lag-nya. Nah, kita ubah menjadi minus 90 ya. Untuk bagian frekuensi turunin menjadi 0,50. Dan untuk bagian magnitude awal ubah menjadi 90 ya. Jika sudah kembali, tambahkan efek lagi, pilih bagian move lagi, lalu kalian pilih bagian ayun. Untuk bagian ayun frekuensinya ubah aja menjadi 1. Untuk bagian sudut awal ubah aja menjadi minus 1,5 ya. Untuk bagian sudut 2 ubah menjadi plus 1,5, jadi kebalikannya. Bentar. Jika sudah kembali, lalu kalian tambahkan efek, pilih aja bagian distorsi, pilih bagian remas atau squeeze. Untuk bagian remas tandain aja di bagian akhir 0, di bagian awal ubah menjadi 0,15. Jika sudah masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva, pilih yang kedua lagi, atur seperti ini. Jika sudah kembali, tambahkan efek lagi, lalu kalian pilih bagian buram gerak tengah sini ada. Nah, jadi nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke, jika sudah masuk aja di bagian detik 926, klik fotonya, pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih ubin tengah sini ada, aktifkan. Potongannya naikin sedikit, tambahkan efek lagi, pilih bagian ombang-ambing tengah sini ada. Untuk sudut ubah dulu menjadi plus 90. Bentar. Tandain di bagian awal dan di bagian akhir ubah menjadi minus 90. Untuk bagian frekuensi ubah aja menjadi sekitar 0,40. Untuk bagian magnitude ubah jadi 0 di bagian akhir, di bagian awal ubah menjadi sekitar 75. Jika sudah kembali aja, tambahkan efek, pilih bagian ayun tengah sini ada. Untuk ayun frekuensinya ubah aja menjadi 1,11. Untuk bagian sudut awal ubah menjadi minus 3. Tandain di awal, di bagian akhir 0. Jika sudah, untuk bagian sudut 2 ubah menjadi plus 2,3. Tandain di bagian awal, di bagian akhir 0. Jika sudah kembali, lalu kalian tambahkan aja efek, masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian riak bundar. Untuk bagian riak bundar, untuk bagian frekuensinya ubah aja menjadi sekitar 2,5 ya, atau 2,50. Nah, seperti ini. Untuk bagian kekuatan ubah aja menjadi sekitar 0 dulu, tandain di bagian akhir, dan di bagian awal ubah menjadi sekitar 0,40. Jika sudah, masuk aja ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga, pulin. Kembali. Untuk bagian tahap ubah aja menjadi minus 3. Untuk bagian radius 0,80. Kembali. Jika sudah, tambahkan efek lagi, pilih bagian buram gerak tengah sini ada. Pilih bagian yang ini, lalu kalian salin aja satu layar. Kalian checklist aja 4 foto di sampingnya, yang ini ya kalian checklist. Pilih bagian yang ini, lalu kalian pilih bagian yang di pojok kanan bawah, hapus yang ini jika sudah tempel. Masuk aja ke bagian detik 955, klik fotonya, titik 3 balik secara horizontal. Langkai satu foto di bagian sini, kalian balik juga secara horizontal. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke, jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian sini ya, di bagian detik 1118, kalian klik aja foto yang di bawah yang pendek, pilih efek, tambahkan efek, pilih bagian ubin tengah sini ada, aktifkan, potongannya naikin aja sedikit. Jika sudah kembali, tambahkan efek lagi, pilih bagian blur, pilih bagian Gaussian blur. Untuk kekuatan ubah jadi 0. Tandain, geser aja ke bagian tengah-tengah sini. Untuk di bagian awal ubah menjadi 0,300. Jika sudah, masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga, atur seperti ini. Kembali, tambahkan efek lagi, pilih bagian ombang-ambing tengah sini ada. Untuk bagian sudut ubah menjadi plus 90. Tandain di awal, di bagian akhir ubah menjadi minus 90. Jika sudah, untuk bagian frekuensi 0,50.
Untuk bagian magnitud 0 di bagian akhir, di bagian awal 90. Jika sudah kembali, tambahkan efek lagi, pilih bagian distorsi, lalu kalian pilih bagian lengkungan gelombang. Untuk bagian lengkungan gelombang, tahap ubah menjadi 0,58, tandain di bagian awal, di tengah 0. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ke-30. Kembali, untuk bagian sudut awal, ubah menjadi 5, tandain di bagian tengah 90, plus ya, bukan minus. Jika sudah masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ke-30. Kembali, untuk bagian magnitud ubah menjadi 2, tandain di bagian awal, di tengah 0. Masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga, atur seperti ini. Kembali, lalu kalian pilih bagian sudut war. Untuk bagian awal ubah menjadi minus 180, di bagian tengah ubah menjadi 0. Titik 3 lalu kalian gandakan, pilih lengkungan gelombang yang di bawah. Untuk bagian tahap awal 0, di bagian tengah sini 0,44. Jika sudah masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ke-30. Kembali, untuk bagian sudut awal 0, untuk bagian magnitud awal 1,5. Untuk bagian sudut word awal ubah menjadi plus 90. Untuk di bagian tengah ubah menjadi plus 180. Kembali, lalu kalian tambahkan aja efek, masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian riak bundar. Untuk bagian riak bundar, frekuensinya ubah aja menjadi 8,50. Tandain di bagian awal, di bagian tengah ubah menjadi 1,56. Jika sudah masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ke-30. Kembali, untuk bagian kekuatan tandain di awal, di bagian tengah 0,5. Jika sudah masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ke-30 juga. Kembali, untuk bagian radius ubah menjadi 0,80. Kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian blur, pilih bagian buram gerak. Jika sudah, kalian pilih aja bagian yang ini ya biar cepat. Lalu kalian salin aja satu layar, tambahkan efek. Masuk aja ke bagian opacity, pilih bagian berkedip. Nah, untuk bagian berkedip kalian pulin aja. Jika sudah kembali, lalu kalian tahan checklist 4 foto di sampingnya sampai di bagian detik 12.44, foto yang pendek ya. Jika sudah, kalian klik aja bagian yang di pojok kanan, pilih bagian yang di pojok kanan lagi, hapus yang ini jika sudah tempel. Masuk di bagian detik 11.48, klik fotonya, titik 3 balik secara horizontal. Langkai satu foto di bagian sini, kalian balik juga secara horizontal. Jika sudah, kalian klik dulu foto yang panjang di bagian bawah, pilih efek. Lalu kalian tambahkan aja efek, pilih bagian Gaussian blur tengah sini ada. Untuk kekuatan ubah jadi 0, titik 3 lalu kalian salin efek, tempel efeknya di bagian foto panjang di atas, pilih titik 3 lalu kalian tempel. Nah, jadi nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke, jika sudah, masuk aja di bagian detik 13.13, klik fotonya, pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih bagian ubin tengah sini ada. Aktifkan, potongannya naikin aja sedikit. Kembali, tambahkan efek lagi, pilih bagian ombang-ambing tengah sini ada. Untuk bagian sudut ubah menjadi plus 90. Tandain di bagian awal dan di bagian tengah dan di bagian akhir ubah menjadi minus 90. Sorry ya. Tadi di awal kalian ubah menjadi plus 90, untuk di bagian akhir minus 90. Jika sudah, untuk bagian frekuensi ubah aja menjadi 0,35. Untuk bagian magnitud ubah jadi 0 di bagian akhir dan di bagian awal 60. Jika sudah, kembali aja, tambahkan efek lagi, pilih bagian buram gerak. Jika sudah, pilih bagian yang ini lalu kalian salin aja satu layar. Tinggal kalian checklist 4 foto di sebelahnya, pilih bagian yang ini, lalu kalian pilih bagian yang di pojok kanan, hapus yang ini jika sudah tempel. Oke, jika sudah, kalian klik aja bagian foto di detik 14.27, pilih bagian titik 3 lalu kalian balik secara horizontal. Nah, jadi untuk di bagian foto akhir itu kalian balik di bagian detik 14.27 aja ya. Oke, jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian sekitar sini ya, bentar. Di sekitar 8.40 ya. Klik bagian yang plus, lalu kalian pilih aja bagian persegi panjang kotak, panjangin aja sampai di bagian detik 11.18 menggunakan yang ini.
Jika sudah, kalian klik aja bagian move, pilih bagian yang ketiga, ubah ukurannya menjadi sekitar 6900. Jadi maaf banget ya kalau nggak bisa ngelik, soalnya kalau kelamaan ngedit itu jadi nggak bisa ngelik ya kalau di HP aku. Kita ubah aja menjadi sekitar 69 ya, kita geser seperti ini aja. Jika sudah, kembali pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih bagian lainnya ya. Pilih bagian lainnya, pilih salin latar belakang atau copy background. Tambahkan efek lagi, pilih bagian lengkungan gelombang di tengah sini ada. Untuk bagian tahap, tandain aja di bagian awal. Dan di bagian detik 926 ubah tahapnya menjadi 1. Jika sudah, untuk di bagian akhir ubah menjadi 2. Masuk aja ke bagian tengah, pilih bagian kurva, pilih yang ketiga, kembali. Untuk sudut ubah menjadi plus 114. Untuk bagian jarak 10. Untuk bagian magnitud 0 di bagian akhir dan di bagian awal. Untuk di bagian tengah sini ubah aja menjadi 7 atau 6,9 boleh. Masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva kedua, sebelahnya ketiga seperti ini. Jika sudah, kembali, kalian klik aja bagian titik 3 lalu kalian gandakan, pilih lengkungan gelombang di bawah. Untuk sudut ubah menjadi plus 58, plus ya bukan minus. Jika sudah, kembali, nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke, jika sudah, masuk aja di bagian detik 926, pilih bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangin sampai sini di detik 10.08. Jika sudah, kalian klik aja bagian titik 3 lalu kalian regangkan, pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih bagian salin latar belakang di tengah sini ada. Tambahkan efek lagi, pilih bagian ubin di tengah sini ada. Untuk ubin, tandain aja di bagian awal, di bagian akhir zoom menjadi 1,800. Masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga, kembali. Untuk mirrornya jangan lupa kalian aktifkan. Kembali pilih bagian blending, tandain di awal, di akhir yang 100 ini ubah jadi 0. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva kedua. Aduh bentar. Nanti hasilnya itu seperti ini ya. Bentar, tadi mana? Nah, oke, jika sudah, lalu kalian bentar. Masuk aja di bagian detik sini ya, di bagian detik 10.51 kalian klik aja bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangin sampai di bagian detik 11.48 pangkas menggunakan ini. Jika sudah, kalian klik aja bagian titik 3 lalu kalian regangkan, pilih bagian edit bentuk. Untuk bagian ukuran yang X ubah menjadi 34. Jika sudah, kalian klik aja bagian yang ini lalu kalian gandakan, pilih bagian persegi panjangnya lagi lalu kalian gandakan. Jika sudah, kalian klik dulu bagian persegi panjang yang di atas, pilih bagian color dan fill, ubah menjadi warna putih. Ubah menjadi warna hitam ya, sorry. Jika sudah, kembali lalu kalian pilih bagian move, geser aja ke bagian kiri sampai hilang ya untuk fotonya. Bentar. Ini kekecilan ya. Bentar dulu, bentar. Oke, jika sudah, kembali, lalu kalian klik aja bagian persegi panjang yang di tengah, pilih bagian color dan fill, ubah menjadi warna abu-abu, di bawahnya kuning. Kembali, lalu kalian klik aja bagian persegi panjang yang di bawah, pilih bagian color dan fill, ubah menjadi warna putih. Kembali, pilih bagian move, geser aja ke bagian kanan ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kembali aja. Lalu kalian klik aja bagian persegi panjang yang di atas, pilih bagian yang ini lagi, lalu kalian gandakan satu layar. Kalian klik lagi bagian persegi panjang yang paling atas, pilih bagian titik 3 lalu kalian regangkan. Pilih bagian blending, pilih bagian max, pilih bagian max lagi. Kembali, lalu kalian checklist aja 44 persegi panjangnya, lalu kalian gabungkan menjadi grup menggunakan tengah atas, guys. Jika sudah, kalian klik aja bagian grupnya, pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih aja bagian ini ya, bentar, aduh. Kita tambahkan dulu efek, pilih bagian distorsi, lalu kalian pilih bagian peta pemindahan. Nah, untuk bagian peta pemindahan kalian pilih aja bagian yang Y ya. Untuk bagian offsetnya tandain di bagian awal, tandain juga di bagian tengah sini, di bagian bit, dan tandain di bagian sebelum bit. Kan untuk di bagian sini ya, untuk di bitnya itu 11.18. Kalian tandain juga di bagian detik 11.17 ya sebelum bit. Nah, seperti ini kalian tandain.
Dan kalian tandin juga di bagian tengah-tengah sini. Bentar, tengah-tengah sini kalian tandain dan di bagian akhir. Nah, untuk di bagian tengah awal, di bagian detik 11.05, kalian ubah ukuran yang Y ini menjadi minus 78. Ingat yang Y ya, bukan yang X. Bentar. Nah, seperti ini. Untuk di bagian keyframe sebelum bit, di bagian detik 11.17, kalian ubah menjadi plus 577. Ingat plus ya, bukan minus. Nah, seperti ini. Jika sudah, untuk di bagian pas bit, di bagian detik 11.18, ubah menjadi minus 593. Jika sudah, untuk di bagian tengah sini, ubah menjadi plus 78. Tadi yang pertama itu minus 78, untuk di bagian sini ubah menjadi plus 78, jadi kebalikannya. Oke, jika sudah, masuk aja ke bagian tengah awal. Pilih bagian kurva, pilih yang keempat, sebelahnya kedua seperti ini. Untuk di sebelahnya ini kalian kasihkan aja kurva yang ketiga, lalu kalian pulin aja ya untuk kurvanya. Jika sudah, untuk di bagian sebelahnya yang bagian akhir kasihkan aja kurva keempat. Kembali, untuk bagian dari tengahnya ini jangan lupa kalian aktifkan ya. Kembali aja, lalu kalian masuk aja di bagian sini ya. Di bagian detik 10.51, pilih bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak lagi, panjangin sampai di bagian detik 11.48 pangkas menggunakan yang ini. Titik 3 lalu kalian regangkan, pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih salin latar belakang di tengah sini ada. Tambahkan efek lagi, pilih bagian ubin di tengah sini ada. Untuk ubin tandain di bagian awal, di bagian akhir. Dan di bagian tengah sini zoom menjadi 1,700. Jika sudah, masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva kedua pulin, sebelahnya ketiga pulin. Kembali, untuk mirrornya jangan lupa kalian aktifkan. Kembali, tambahkan efek lagi, lalu kalian masuk aja ke bagian blur, pilih bagian buram direksional. Nah, untuk bagian kekuatan ubah jadi 0, tandain aja di bagian awal dan di bagian akhir. Untuk di tengah naikin menjadi 0,6. Masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva yang kedua pulin, sebelahnya ketiga dipulin. Nah, jadi nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke. Jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian di bagian sini ya, di bagian detik 9.26, kalian klik aja bagian persegi panjang pendek yang di atas, pilih bagian yang ini, lalu kalian salin aja satu layar guys. Jika sudah, kalian tempel aja di bagian detik 13.13 menggunakan ini. Kalian klik bagian di pojok kanan, lalu kalian tempel satu layar. Oke, nanti hasilnya itu seperti ini ya. Jika sudah, kalian masuk dulu di bagian detik 13.13. Klik fotonya ya di bagian detik 13.13. Pilih bagian efek, tambahkan efek. Pilih aja bagian warna dan cahaya, lalu kalian pilih bagian pergeseran hue. Nah, untuk bagian pergeseran hue tandain di akhir 0, di bagian awal ubah menjadi 250. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, kembali, nanti hasilnya itu seperti ini. Oke. Nah, ini karena ini udah jadi, tinggal kalian tambahkan aja untuk bagian efek CCHD-nya ya. Tinggal kalian tambahkan aja. Pilih bagian yang ini, lalu kalian pilih semua layar, pilih yang ini lagi, lalu kalian salin aja 9 layar. Jika sudah, lalu kalian tempel aja guys. Pilih bagian yang ini lagi, lalu kalian tempel 9 layar. Panjangin aja sampai di bagian akhir ya. Misalnya untuk bagian efek CC-nya itu kepanjangan, tinggal kalian checklist, tahan sampai di bagian akhir ya, kalian tahan, pangkas menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian klik aja bagian logo pengaturan, pilih bagian frame rate, ubah menjadi 60, lalu tinggal kalian ekspor aja.